Saya sebagai seorang anggota JM sungguh bersyukur boleh pada akhirnya ikut ambil bagian sebagai formator di sini, karena itulah yang mengalir dari semangat JM, yaitu mau diutus untuk menjadi seorang pembina bagi para calon imam. JM didirikan oleh Santo Vincentius. Pada awalnya Santo Vincentius adalah seorang imam projo. Nah, dalam perkembangan waktu ketika Vincentius terpanggil untuk membentuk sebuah keluarga JM, dia melihat pentingnya pembinaan bagi para imam. Nah, apa yang ditawarkan, apa yang diberikan oleh Vincentius? Pertama-tama Vincentius memberikan pilar-pilar pembinaan dan mencoba untuk membuat sistematika, meskipun pada waktu itu terus mengalami perkembangan-perkembangan setelah mengevaluasi, tetapi pada intinya Vincentius mau membangun sebuah komunitas yang mampu memberikan pembinaan yang baik bagi para imam, sehingga pada akhirnya mereka itu sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk memberikan diri sepenuhnya sebagai seorang imam bagi perkembangan iman umat Allah yang mereka layani. Jadi pertama-tama sebagai seorang yang dipanggil untuk membina para calon imam dan imam, Vincentius memberikan sistematika yang terus berkembang melalui pembinaan di seminari ini. Sebagai seorang anggota JM, saya bersyukur bahwa tahun ini JM di Indonesia boleh merayakan 100 tahun kehadirannya. Para misionaris perintis sudah memulai karya untuk gereja di khususnya Keuskupan Surabaya. Beberapa saat setelah mereka berkarya, 25 tahun kemudian berdirilah seminari menengah untuk Keuskupan Surabaya. Disiapkan di seminari ini para calon imam yang akan berkarya di Keuskupan Surabaya dan juga menjadi anggota JM maupun juga beberapa tarekat yang ada di gereja. Sungguh suatu karya yang besar yang telah dirintis oleh para misionaris awal, dan inilah yang patut disyukuri bagaimana mereka terus berkarya memikirkan masa depan gereja. Pada tahun ini Seminari Menengah Keuskupan Surabaya merayakan usianya yang ke-75. Sudah banyak alumni yang dihasilkan, entah mereka ditabiskan sampai menjadi seorang imam maupun yang tidak menjadi imam, tetap mereka berkarya untuk gereja dimanapun mereka berada. Saya sebagai seorang anggota JM sungguh bersyukur boleh pada akhirnya ikut ambil bagian sebagai formator di sini, karena itulah yang mengalir dari semangat JM, yaitu mau diutus untuk menjadi seorang pembina bagi para calon imam. Kami sudah hadir di beberapa seminari menengah. Seminari Menengah Keuskupan Sintang, Seminari Menengah Keuskupan Banjarmasin, lalu juga mulai merintis di Papua New Guinea, Keuskupan Darukiungga. Lalu kemudian juga hadir di Seminari Tinggi Interdiocesan di Malang, juga di Solomon Island, dan juga membantu sebagai tenaga pengajar di Seminari Tinggi di Keuskupan Surabaya. Dan saya yakin para romo yang berkarya di seminari-seminari ini sungguh-sungguh mau menghidupi semangat bagaimana dipanggil untuk menjadi seorang pembina calon imam. Dan inilah yang patut disyukuri, dan saya yakin tenaga-tenaga imam akan tumbuh berkembang dari apa yang
ditanamkan di seminari-seminari ini. Baru-baru ini di India diadakan pertemuan para formator se-Asia Pasifik. Hadir di sana dari Provinsi India Selatan maupun Utara, lalu kemudian dari Vietnam, dari Filipina, dari Papua New Guinea, dari Filipina, dan Indonesia, serta Taiwan. Ketika berkumpul bersama sebagai seorang formator, sungguh saya merasakan kegembiraan bagaimana para konfrater itu hadir dan mau menyumbangkan diri dalam pembinaan para calon imam di berbagai negara. Dan ini saya rasakan membawa kegembiraan bagaimana sebagai sebuah kongregasi itu sungguh-sungguh saya rasakan persaudaraan di antara kami itu muncul dan nampak. Kegembiraan ini yang muncul sebagai sebuah persaudaraan ini, kami belajar bersama tentang berbagai ensiklik yang diberikan oleh Paus Fransiskus, lalu juga sharing pengalaman, dan dari sharing pengalaman inilah menumbuhkan kekuatan baru bagaimana kami bisa belajar satu sama lain untuk membina para calon imam baik di seminari menengah maupun di seminari tinggi. Pembinaan untuk para calon imam tentu menghadapi situasi dan kondisi di mana seminari itu berada. Tetapi juga tantangan yang paling saya rasakan sebagai seorang formator menghadapi pembinaan di seminari menengah ini adalah situasi pandemi selama 2 tahun lebih ini. Sungguh-sungguh situasi pandemi membawa dampak yang banyak sekali dalam arti kepribadian para seminaris, lalu juga pola relasi komunikasi mereka dengan orang tua, lalu juga satu sama lain. Kebanyakan usia-usia remaja di sini pada waktu pandemi mereka itu belajar secara online, dan itu sungguh-sungguh membawa pengaruh yang besar bagi pembinaan. Dan ini adalah tantangan bagi kami semua bagaimana bisa masuk ke dalam situasi itu dan membawa setidaknya perubahan untuk menuju pada hal yang lebih baik lagi. Dan itulah tantangan yang saya rasakan saat ini. Sebagai seorang imam Vincentian yang ditugaskan di formatio di seminari menengah, saya rasa saya harus berani juga memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana memberikan diri melalui panggilan sebagai seorang imam. Dan ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi bersama-sama dengan para formator, baik Romo CM sendiri maupun juga dengan imam-imam diosesan Surabaya, saya berusaha untuk berani terus memberikan diri dalam hal ini, menjadi contoh dan teladan bagi para seminaris yang saya layani di tempat ini. Misi Tuhan, misi kita.